Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian di sesi ketiga. Insyaallah kita akan kaji matan Abi Syuja lanjutannya selama setengah jam. Kemudian kita tanya jawab setengah jamnya, sisanya. Kita akan masuk di fasal baru. Kata beliau rahimahullah, faslun, asal wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Kata beliau rahimahullah, syarat tayammum itu ada 5 perkara. Dengan 5 ini kita dibolehkan untuk bertayamum, menggantikan wudu atau menggantikan mandi junub. Menggantikan wudu atau menggantikan mandi junub. Kata beliau, syarat tayamum ada 5. Yang pertama, wujudul udri. Ini yang paling pokok. Adanya udur. Adanya udur. Bisafarin au marodin. Dengan safar ataupun sakit. Udur ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa in kuntum mardo au ala safarin. Jika kalian sakit atau lagi safar. Kemudian falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian kalian tidak punya air, tidak dapat air, maka bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Ini. Cuman bukan hanya sekedar safarnya, bukan hanya sekedar sakitnya. Syaratnya tidak dapat air atau tidak bisa pakai air. Kalau kita safar, ada air. Atau kalau kita sakit, bisa pakai air, maka tetap wudu. Di sini syaratnya, kalian safar atau kalian sakit, kemudian tidak bisa pakai air. Atau tidak ada air. Iya. Sakit tidak bisa pakai air. Safar tidak ada air yang mencukupi. Maka fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, dan ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan. Ya? Boleh berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan Quran dan sunnah. Adapun Qurannya tadi yang kami baca barusan. Adapun sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sebutkan bahwa ya di antara kekhususan umat Islam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utitu khamsan. Saya diberikan 5 perkara. Lam yu'ta minhunna ahadun qabli. Tidak diberikan kepada seorang pun dari 5 itu kepada orang-orang sebelumku, dari para nabi dan para rasul. Di antara yang perlu sebutkan adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat ibadah, dan alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci. Demikian pula datang dalam hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, belum pernah diutus oleh Rasulullah SAW di sebuah kebutuhan, keperluan. Maka walaupun junub, tidak ada air, maka beliau katakan fatamarratu tamarrabud dabah. Saya pun berguling-guling di tanah seperti hewan berguling-guling.
di tanah. Kemudian dia sholat. Dia kira tayamum itu seperti mandi. Kan mandi kan harus semua. Jadi dia pas junub berguling-guling di tanah. Pulang ke Nabi SAW, dia kasih tahu kisahnya itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara bertayamum. Innama yakfika an tadrib biyadaika hakada. Cukup bagi kamu memukulkan kedua tanganmu di tanah seperti ini. Nabi contohkan. Belum pukulkan kedua telapak tangannya ke tanah. Marrotan wahidatan, satu kali. Kemudian katanya tumma masaha as-shimalu ala shimali bil yamin wa dhahiru kaffai wa wajhah. Kemudian katanya Nabi pun mengusap tangan kirinya dengan tangan kanannya dan bagian belakang tangannya. Bagian punggung telapak tangannya, dan wajahnya. Ini dalil kedua dari sunnah yang menunjukkan bolehnya bertayamum. Dan itu disepakati. Karena dalilnya sangat banyak, mutawatir, ya. Dan tayamum ini disyariatkan kepada umat Islam di tahun ke-6 setelah Hijriah, setelah hijrah Nabi SAW. Jadi awalnya orang harus wudhu, tidak boleh tayamum. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, di tahun ke-6 terjadilah perang yang disebut dengan perang Bani Muthalib. Nabi SAW pergi berperang dengan para sahabat dan beliau bawa istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan qadarullah, ketentuan Allah, hilang kalungnya. Maka para sahabat mencarinya sampai masuk waktu sholat. Mereka katakan, wa nahnu ala ghairuma walaysa ma'ana ma. Kami tidak berada di tempat yang ada air dan kami juga tidak punya air. Maka turunlah ayat tayamum. Ini di tahun ke-6. Mulai dari situ sampai saat ini disyariatkan bertayamum dan sampai nanti. Sampai hari kiamat. Ini sejarah sebab turunnya syariat tayamum. Iya. Dan dalil-dalil sangat banyak dalam hal ini. Makanya para ulama menukil kesepakatan akan bolehnya. Dan bolehnya ini tidak sembarang. Tidak sama dengan bolehnya mengusap di atas sepatu. Tanpa udzur pun boleh. Iya. Yang penting seorang pakai sepatu atau kaos kaki, dia mau sholat dengan menggunakannya. Kalau ini ada udzur. Udzurnya adalah tidak mendapatkan air saat safar ataupun saat sakit. Saat safar tidak punya air, saat sakit tidak bisa pakai air. Itu sudah boleh bertayamum. Sudah boleh untuk bertayamum. Yang kedua, kata beliau syarat yang kedua, wadukulu waktu sholat. Dan sudah masuk waktu sholat. Adapun belum masuk waktu sholat, kita tidak boleh bertayamum. Kan ini kan mengganti, jangan sampai nanti saat kita mau sholat ada air. Makanya dia nanti sampai antum mau sholat, baru boleh bertayamum. Iya. Dan kalau antum dapat air setelah selesai sholat, maka sholatnya tadi sah. Tidak perlu diulang. Yang masalah, kalau antum dapat air saat antum sedang sholat. Gimana caranya? Antum sholat dengan tayamum. Saat di dalam sholat turun hujan. Iya. Atau tadi air di keran tidak keluar.
saat antum sholat, langsung keluar airnya. Apa yang harus antum lakukan? Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan, dia lanjut sholat. Karena dia memang sholat dengan tayamum, tadi dibolehkan bertayamum. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang berkata, wajib dia batalkan. Karena alasan boleh bertayamum, karena tidak ada air. Nah, sekarang ada air. Sekarang ada air. Nah, ini saling tarik-menarik memang dua ya pendapat ini yang disebutkan. Cuman yang paling kuatnya adalah antum batalkan karena udurnya memang karena tidak ada air. Ketika ada air, kita wajib pakai air. Iya, wajib kita pakai air. Iya, ini yang disebutkan. Kemudian yang kedua, wa talabul ma'. Ya, ini yang keempat. Dan dia dibolehkan kalau sudah mencari air tapi tidak dapat. Tidak dapat. Adapun orang tidak ada air tapi dia tidak pergi cari air, tidak boleh bertayamum. Ya, atau tidak ada air tapi dia bisa beli air, tidak boleh bertayamum. Tidak boleh bertayamum. Jadi dia harus cari air. Setelah mencari tidak ada, boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Ini di antara yang disebutkan oleh para ulama. Dia harus periksa dulu. Harus periksa dulu. Apakah ada di sekitarnya air? Atau apakah bisa dia usahakan ada air? Nah, ini. Karena ini kan masalah boleh kalau ada udur. Ketika tidak ada udur, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Ini kata beliau dan ini syarat masuk semua dalam ayat. Masuk semua dalam ayat. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan kalian tidak dapat air, maka bertayamumlah. Tidak dapat air di sini, usahakan ada air. Tidak. Sudah cari. Karena asal adalah kita pakai air. Asalnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau kalian mau berdiri melakukan sholat, cuci wajah, artinya wudhu. Pakai air. Nanti boleh berpaling dari ini kalau tidak ada air atau setelahnya. Wa ta'adzurus isti'malihi. Antum berudur untuk pakai air. Antum ada udur untuk pakai air. Seperti para ulama sebutkan, misalnya antum sakit. Antum sakit. Kalau dengan wudhu atau kalau dengan mandi, maka akan menambah sakitnya. Dan ini keterangan dokter, bukan kita. Dokter yang bilang, dokter muslim terpercaya. Dokter bilang, kamu tidak boleh kena air. Sekian hari. Atau sampai kamu pulih. Nah, ini kita pegang. Boleh kita bertayamum. Bukan kita yang perkirakan. Bukan kita yang perkirakan. Harus keterangan dokter. Karena asal kita wajib pakai air. Ya, nanti membahayakan diri kita, baru boleh pakai air. Kita beralih ke tayamum. Kita beralih ke tayamum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ju'ilat liyal ardu masjidau wa turabuha tahura." Dijadikan untukku tanah ini sebagai masjid dan tanahnya sebagai toharoh. Nama adrokat niyasolatu tayammamtu wa shallaitu. Dimanapun sholat menjumpai saya, maka saya akan bertayamum dan saya sholat. Dan saya sholat. Ini kalau tidak bisa pakai air. Berudur dalam menggunakan air. Ya, demikian pula tadi sakit ya. Ya.
Demikian pula kata para ulama rahimahumullah, ya kalau kita menggunakan air akan ya menyebabkan hewan kita mati. Kita sebenarnya cukup. Kalau kita pakai ini air, bisa. Dan cukup untuk kita mandi atau wudhu, serta bisa untuk minum. Tapi kalau kita pakai hewan tunggangan, kita akan mati. Tidak ada air lain. Maka di sini, boleh ini namanya udur dalam menggunakan air. Karena la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan yang lain. Ya, kita selamatkan diri kita, selamatkan harta kita. Setelah itu kita bertayamum. Setelah itu kita bertayamum. Ini udur ya untuk beralih dari air ke tayamum. Kemudian yang kelima, syarat daripada tayamum adalah watturabut thahir. Ini yang terakhir. Syarat dalam bertayamum adalah adanya tanah yang suci. Tanah yang suci. Kita selesaikan dulu kata suci. Kata suci ini untuk mengeluarkan najis. Jadi kalau tanah najis, tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Harus tanahnya suci. Kemudian ini pembahasan yang berikutnya, tanah. Ini para ulama kalau masalah harus tanah atau bisa semua yang berada di atas permukaan bumi, walaupun bukan tanah. Ini para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat. Kalau mayoritas ulama madhab Syafi'iyah, demikian pula mayoritas fuqaha, mereka persyaratkan tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah yang suci lahu gubar. Ya, ya'liqu bil wajhi wal yadain. Katanya, iya, harus tanah yang suci, yang memiliki debu, yang melengket di tangan atau di wajah. Atau di wajah. Ini syarat mereka. Ini syarat dari mereka. Harus ada tanahnya, atau ada debunya, yang bisa melengket di tangan dan melengket di wajah. Ini syarat. Dalil mereka adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajulat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran. Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid tempat ibadah dan tanahnya. Jadi disebutkan tanahnya. Iya. Ini kata mereka yang menunjukkan harus tanah. Harus tanah. Demikian pula mereka berdalil dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Maka bertayamumlah dengan sha'id yang suci. Sha'id kata mereka tanah. Maknanya sha'id kata mereka adalah at-turab. Tanah. Dan juga itu yang Nabi kita Muhammad SAW praktekkan. Ketika beliau mencontohkan tayamum kepada sahabat Ammar ibn Yasir, yang beliau tepu apa? Tanah. Yang beliau tepu adalah tanah. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, belum menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya,
kemudian meniupnya. Belum meniupnya dan mengusap wajah dan tangan. Mengusap wajah dan tanah dan tangan. Ini belum contohkan langsung. Iya. Kata debu tadi itu melengket karena belum tiup. Karena belum apa? Jadi setelah belum tepuk, belum tiup dan belum usapkan wajahnya. Ini pendapat mayoritas dan memang mayoritas, masya Allah, kalau kita melihat dalil mereka sangat kuat. Walaupun sebagian ulama rahimahumullah seperti disandarkan kepada Imam Malik juga Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat tayamum itu sah dengan tanah dan dengan semua yang berada di atas permukaan bumi. Semua. Tanah atau semua yang berada di atas permukaan bumi. Ada batu, kita tepuk. Sah. Ada jeep, semua ini. Tembok. Kita tepuk. Sah. Dia sah untuk tanah dan sah untuk setiap yang berada di atas permukaan bumi. Di atas permukaan bumi. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala dinukil oleh Ar-Rafi'i rahimahullah, dia berkata yajuzu aidan bima huwa muttasil bil ardi kasyajari waz-zar'i. Demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullah, ini semua Ar-Rafi'i ulama Syafi'iyah. Demikian pula Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah juga. Karena mereka bahas fikih muqaranah, fikih yang bergandengan antara madhab. Dinukil oleh Ar-Rafi'i rahimahullah, boleh kata Imam Malik, boleh dengan semua yang bersambung dengan tanah bahkan. Bukan hanya tanah, tapi semua yang bersambung dengan tanah. Apa itu? Seperti pohon, tumbuhan. Yang penting dia ada di atas permukaan tanah, boleh. Boleh. Berarti kalau antum bersambung dengan tanah, boleh. Kan yang penting di atas permukaan. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Dinukil oleh Imam Nawawi, ini kata Imam Malik dinukil oleh Ar-Rafi'i rahimahullah. Kalau Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, belum nukil dari Imam Al-Auza'i, demikian pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berkata annahu yajuzu bi kulli ma ala wajhil ardi hatta bisalji. Bahwasanya boleh bertayamum dengan semua yang berada di atas permukaan bumi, bahkan walaupun dengan salju. Walaupun dengan salju. Salju ada debunya enggak? Itu pertanyaannya. Kan enggak ada. Salju ada debu, aneh. Tahu salju? Tahu salju? Tahu kan? Tahu. Kalau tidak tahu nanti buka YouTube. Apa itu salju? Akan dikasih tahu oleh dia. Ini mazhab yang lain, yang kedua. Ini mazhab yang lain dan yang kedua. Dari dua mazhab ini, mana yang kuat? Dan memang kalau kita melihat perselisihan dalam masalah ini sangat ketat, memang sangat keras. Kenapa? Karena pendapat yang kedua tadi itu didukung juga oleh ayat masalahnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tidak menyebutkan tanah. Allah sebutkan fatayammamu sha'idan thayyiba. Bersucilah, bertayamumlah dengan sha'id yang suci. Apa artinya sha'id? Kata mereka, kullu ma tasa'adal ard, alal ard. Setiap yang berada di atas permukaan bumi, itu namanya sha'id. Setiap yang naik di atas permukaan bumi, itu namanya sha'id. Namanya sha'id. Ini yang mendukung pendapat mereka itu. Dan dua pendapat ini sama-sama kuat kalau diteliti. Siapa yang mau keluar dari silang pendapat, maka dia bertayamum dengan tanah. Kecuali tidak ada tanah, maka boleh dengan semua yang ada di atas permukaan
bumi. Dan tidak harus kita pergi tampung tanah, kita bawa tanah. Ya, kalau lagi pergi mancing, tidak bisa pakai air laut, karena sakit. Tapi sakit aneh ya kalau mancing. Dan misalnya ini, tidak perlu kita bawa tanah. Ya, kalau mau keluar dari silang pendapat, pakai yang ada tanahnya. Dan kalau tidak ada tanah, boleh. Karena pernah dinukil Nabi SAW pernah pergi perang di tempat yang tidak ada sama sekali tanahnya, semuanya batu. Dan mereka bertayamum. Jadi asalnya bertayamum dengan tanah. Setelah itu kalau tidak ada tanah di tempat yang kita tuju, kita harus bertayamum dan ada udur, maka boleh dengan apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Ini yang paling bagus insya Allah supaya selamat kita dari perselisihan yang disebutkan. Karena dari sisi madhab sendiri terbagi dua. Kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah boleh dengan semua yang ada di atas permukaan tanah, dan ini didukung oleh sebagian salaf. Imam Syafi'i, Imam Ahmad harus tanah, dan juga didukung oleh ulama juga dalam pendapat ini. Dikuatkan oleh Ibnu Mundir, dikuatkan oleh Daud Ad-Dhahiri. Kalau orang-orang Dhahiri memang tidak perlu ditanya, karena memang mereka berpendapat dengan Dhahir Nas. Kalau disebut tanah, maka mereka harus memang tanah. Mereka mengatakan harus memang tanah. Ini syarat dalam bertayamum. Kemudian berikutnya, wa qaraidu arba'at asya. Itu tadi syaratnya. Adapun fardunya, hal yang wajib ketika antum bertayamum adalah, kata beliau, ada empat perkara. Pertama, an-niyah tentunya. Niat. Karena tayamum ini ibadah. Tidak sah kalau tidak ada niat. Tayamum ini adalah ibadah. Wajib antum berniat. Berdalil dengan dalil umum di riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Antum mungkin karena sering dengar, antum sudah hafal. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Harus ada niat. Dan para ulama sepakat niat di dalam tayamum sama dengan niat di dalam berwudu tidak dilafadzkan. Niat di dalam tayamum sama dengan niat dalam wudu tidak dilafadzkan. Iya. Kemudian kata beliau rahmallah, wal yadain wa mashul wajhi, dan mengusap wajah. Ya, dalil dalam mengusap wajah tentunya ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Usaplah wajah. Itu hal berikutnya. Ini yang wajib ya, bukan yang sunnah. Ini yang harus ada. Kewajiban dalam bertayamum. Wal yadain ilal mirfaqain. Iya. Dan kedua tangan sampai kedua siku. Kedua tangan sampai kedua siku. Ini kata kedua siku ini dalam mazhab Syafi'iyah sendiri ada dua pendapat. Imam Syafi'i punya dua pendapat. Ada qaul, satu riwayat belum katakan sampai ke siku, dan ada satu riwayat cukup kedua telapak tangan. Cukup kedua telapak tangan. Iya. Dan yang mengatakan dari pendapat Syafi'iyah cukup dengan kedua telapak tangan, itu yang sahih. Itu yang sahih. Kenapa itu yang sahih? Pertama, kita coba baca ayat. Dan perhatikan ayat tayamum dengan ayat wudu. Saya bacakan duluan ayat tayamum, baru kita kembali ke ayat wudu.
Ketika ayat tayamum kata Allah, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan tanah tadi. Cuma dibilang wajah dan tangan. Sementara di ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian ingin berdiri melakukan sholat, cuci wajah kalian, tangan sampai ke siku, usap kepala kalian, dan kaki sampai mata kaki. Apa maksud ana bawakan kepada antum ini? Di ayat wudu, Allah sebutkan sampai siku. Di ayat tayamum, tidak disebutkan sampai siku. Itu menunjukkan beda. Beda. Sebagian ulama yang mengatakan sampai siku, dia kiaskan wudu dengan tayamum. Yaitu, di tayamum disebutkan tangan saja. Di wudu disebutkan sampai siku. Dia bawa yang mutlak ini ke yang muqayyad. Agak sulit mungkin ini bagi orang yang belum belajar usul fikih. Artinya, di ayat tayamum cuma dibilang tangan. Sementara di ayat wudu disebut siku. Dia bawa ini ayat tayamum ke wudu. Tapi ini tidak diterima. Karena kalau dikiaskan ini salah. Kenapa bisa salah? Karena dalam wudu mencuci, dalam tayamum mengusap. Syarat untuk dibawa itu kalau sama. Kalau sama. Contoh yang sama. Mudah-mudahan tidak tambah bingung. Contoh yang sama. Dalam masalah kafarah. Dalam masalah kafarah. Di suatu lafaz disebutkan kafarah itu membebaskan budak. Fatahriru raqabatin. Maka cukup dia bebaskan budak. Di dalam masalah lain Allah katakan fatahriru raqabatin mu'minah. Maka dia bebaskan budak yang beriman. Hukumnya sama, sama-sama kafarah. Sama-sama apa? Kafarah. Maka karena hukumnya sama, dibawalah budak tadi ke budak yang beriman. Karena sama hukumnya. Sama-sama kafarah. Sementara di wudu sama tayamum beda. Satu cuci, satu usap. Jadi tidak bisa dibawa. Jadi terbantahkan. Dan anggaplah bisa. Dan anggaplah bisa. Dan kita tidak tahu mana yang benarnya. Apakah kita seperti wudu dari tangan, telapak tangan sampai siku, atau kita tayamum hanya telapak tangan. Kalau kita bingung ini, maka caranya kita lihat sunnah. Kita pergi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau belum bertayamum, apakah belum mengusap sampai siku, atau hanya telapak tangan? Maka datang keterangannya dari hadis yang kami sudah sebutkan tadi di awal. Hadis Ammar bin Yasir. Itu Sahih Bukhari Muslim. Itu adalah mimbabi ta'lim. Nabi SAW memang lagi mengajarkan Ammar bin Yasir cara bertayamum. Dan kaidah usul, la yajuzu ta'khirul bayan fi maqami ta'lim. Enggak boleh mengakhirkan penjelasan di tempat pengajaran. Enggak boleh. Karena orang nanti akan gimana amalannya setengah-setengah. Tidak dibolehkan mengakhirkan penjelasan ketika orang mau belajar. Enggak boleh. Kecuali orang itu belum butuhkan. Boleh diakhirkan sampai dia butuh. Sampai dia butuh. Misalnya nanti ada orang Pak Anto bilang, Ustadz, bagaimana kalau saya naik ke langit? Kan tidak ada tanah di sana. Nanti kalau kita naik ke langit, saya jawab. Kita paham Pak Anto? Adapun sekarang masih di bumi. Jadi saya belum jawab. Boleh saya akhirkan sampai Pak Anto butuh. Tapi saat dibutuh, tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Sekarang Nabi SAW lagi mengajarkan Ammar bin Yasir. Dalam hadis Bukhari Muslim. Belum cuma mengajarkan. Cukup bagimu pukul ke tanah satu kali. Satu kali. Ada riwayat 2 kali. 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk tangan. Doib. Itu perhatikan riwayat itu mungkin nanti akan disebut. Itu riwayat doib. Yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Diajarkan kepada Ammar bin Yasir 1 kali pukulan.
Kalau Sahih Bukhari Muslim tanpa ada tiupan, langsung mengusap tangan dengan wajah atau wajah dengan tangan. Karena diperselisihkan oleh para ulama duluan wajah atau tangan. Duluan wajah atau tangan. Dalam Sahih Bukhari Muslim seperti itu. Dalam Sahih Bukhari ditambahkan kata meniup. Habis tepuk, Nabi meniupnya dan belum mengusap wajah kemudian tangan. Dan tangannya. Ini disebutkan kafai. Memang dalam lafaz hadis disebutkan kafai. Saya bacakan lihat lafaznya. Darba biyadaihi al-ard darbatan wahidatan tsumma mataha shimala 'ala al-yamini wa dhahiru kaffaihi wa wajhah. Lafaz jelas. Kemudian Nabi SAW memukulkan kedua tangannya ke tanah satu kali pukulan dan belum mengusapkan kiri di atas yang kanan dan dohir daripada kedua telapak tangan ini namanya dohir. Ini namanya batin. Ini bagian dalam namanya batin, bagian dohir namanya ini belakang. Nabi mengusap ini bagian dalam dan bagian luarnya. Kafai, dua telapak tangan, bukan tangan sampai ke situ. Ini kalau kita bingung ayat tadi itu apa sampai situ atau tidak, maka kembali ke hadis itu lebih bagus karena hadis menjelaskan Quran. Kan hadis itu menjelaskan apa? Quran. Sama di dalam pembahasan wudu di pertemuan bulan lalu. Kita jelaskan, kan dalam Al-Quran kan disebutkan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Usap kepala ini usap seluruhnya atau usap sebagian? Kalau kita berselisih, kembali ke hadis. Gimana cara Nabi mencontohkan? Ternyata ketika Nabi SAW mengusap kepalanya, maka belum memulai dengan bagian depan kepala, kemudian jalankan ke belakang dan kembali ke depan. Ini kan penjelasan terhadap Quran. Dan penjelasan terhadap yang wajib itu hukumnya wajib. Itu kaidah dalam usul fikih. Kaidah dalam usul fikih. Makanya pendapat tentunya yang mengatakan hanya kedua telapak tangan ini tidak diragukan yang kuat. Karena didukung oleh hadis Bukhari Muslim. Dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Kemudian pukulannya satu kali sebagai faedah Anda sebutkan ke antum. Kalau ada riwayat yang mengatakan, ada yang mengatakan dua kali dipukul, satu kali untuk wajah, satu kali untuk tangan. Ada yang mengatakan seperti itu, memang ada riwayat. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, at-tayammum darbatan. Nabi SAW bersabda, at-tayammum darbatan. Tayammum itu dengan dua kali pukul. Tayammum itu dengan dua kali pukulan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Satu pukulan, satu tepukan. Saya terjemahkan ulang ya, jangan pukulan nanti dipahami lagi lain. Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk tangan sampai ke dua siku. Sampai ke siku. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dan diselisihi oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan yang benarnya ini tidak sah dari Nabi SAW. Ini ucapan dari Ibnu Umar. Ucapan sahabat hujjah, syaratnya ada dua. Ucapan sahabat bisa dipakai berdalil dengan dua syarat. Syarat pertama tidak menyelisih dalil. Syarat kedua tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Ucapan Ibnu Umar di sini diselisih oleh dalil. Dalil bilang satu kali, dia pukul dua kali. Makanya di sini tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Karena menyelisih apa? Dalil. Dan sahabat juga tidak sepakat dengannya. Karena sahabat lain menukil satu kali. Ibnu Umar menukil berapa? Dua kali. Makanya ini bukan hujah. Karena syarat menurut mayoritas para ulama bahwa syarat boleh bertayamum, ya, boleh bertayamum itu dengan satu kali pukulan saja tidak dengan dua kali mereka persyaratkan. Yang dua kali itu kita akan terima ucapan Ibnu Umar kalau terpenuhi dua syarat. Pertama, tidak menyelisih dalil. Yang kedua, tidak diselisih oleh sahabat lain. Kalau batal ini, maka batal. Maka batal. Ini
dalam hal ini yang kuatnya insya Allah, ya, kita keluar dengan kesimpulan mengusap wajah dan kedua tangan itu hanya kedua telapak tangan, bagian dalam dan bagian luar. Wat tartib, dan kata mereka diwajibkan untuk berurut. Cuman berurutnya ini mereka berselisih. Apakah wajah dulu baru tangan atau tangan dulu baru wajah? Para ulama berselisih. Sebab perselisihannya karena dalam ayat pakai huruf waw. Kalau ahli bahasa mereka sebutkan waw itu limutlakil jamak. Mutlak untuk jamak, tidak menunjukkan makna berurut, tidak pula tidak berurut. Artinya boleh wajah dulu baru tangan dulu, baru tangan dulu baru wajah. Berselisih mereka dalam dua pendapat. Siapa yang mau keluar dari sembilan pendapat, maka dia memulai dengan apa yang Allah mulai lebih utama. Lebih bagus. Baca ayat. Apa yang disebutkan duluan oleh Allah, itu yang kita mulai. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Abda'u bima bada Allah." Saya memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Lihat ketika sofa, ketika orang bersa'i. Sa'i kan pakai huruf waw. Inna sofa wal marwata. Sesungguhnya sofa dan marwah. Seorang kalau bersa'i, dari sofa dulu baru marwah atau marwah dulu baru sofa? Dari sofa dulu baru marwah. Kenapa bisa? Karena itu yang Allah sebutkan duluan namanya. Sofa setelahnya marwah. Walaupun pakai waw. Sama di ayat tayamum disebutkan dulu wajah baru tangan. Walaupun pakai huruf waw. Walaupun pakai huruf waw. Apalagi sudah ada pendapat dari ahli bahasa bahwa waw itu sebenarnya tufidu tartiban, memberikan faedah tartib, memberikan faedah tertib. Ini ternyata saya sudah lewat 4:34, makanya anak-anak sudah nangis. Baiklah, kita cukupkan dulu sampai di situ. Yang wajib, nanti setelahnya itu yang sunnah-sunnah. Alhamdulillah kita masuk di tanya jawab dikit, nanti baru kita berhenti. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Pertama, yang kedua, apakah sudah termasuk kita sudah berniat ketika kita selesai dulu setelah sholat subuh, tapi kita dulu untuk mandi, misalkan biar agak panjang kita mandi. Pas mandi kita lupa, tapi kan tadi sudah kita berniat bilang nanti kita mandi dulu. Apakah tidak terhitung mandi dulu? Apakah Baik. Tunggu sebentar baru pertanyaan kedua karena saya samar itu. Pertanyaan pertama dulu. Iya, baru sebentar anak tanya balik pertanyaan yang kedua nih. Jadi pertanyaan pertama, apakah sama tayamum untuk junub dan tayamum dari hadas kecil? Sama. Lihat tadi Ammar kan hadas besar. Junub. Kan Ammar ibn Yasir hadas besar. Belum junub, belum guling-guling di tanah, Nabi ajarkan tepuk saja. Sama. Demikian pula hadas kecil. Sama, tidak ada bedanya. Kalau ada bedanya berarti guling-guling. Kan begitu maksudnya. Kan itu kalau ada bedanya. Ini enggak. Cuman ditepuk. Enggak ada bedanya antara hadas besar atau hadas apa? Kecil. Kemudian pertanyaan kedua. Habis sholat subuh. Selesai sholat subuh. kita junub, kita berjima, Junub. Baik. terus kita lihat kan nanti mandinya agak pagi lah. Pas mau mandi kita lupa tata cara mandi junub ya. Sampai ya. Langsung mandi seperti biasa. Mandi kalau mau pergi kantor. Jadi, tapi ada perantaranya. Ada. Enggak sah. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mandi ulang. Dengan niat. Misalkan sudah mau sholat
Batal. Karena sholat duhur dalam keadaan junub batal. Kita wajib ulang sholat seperti itu. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan. Anak-anak di belakang, ibu-ibu jaga anak-anaknya. Kalau tidak bisa kasih bapak-bapak. Ada ini pertanyaan, bagaimana cara bertayamum di atas pesawat? Karena tidak ada debu. Dan saya lihat orang bertayamum dengan menepukkan tangannya ke kursi yang ada di hadapannya. Apakah ini dibenarkan atau bagaimana? Pertama, kenapa kita bertayamum di atas pesawat? Apakah sudah masuk waktu sholat? Kan tadi kan ada syaratnya. Cara bertayamum itu sudah masuk waktu sholat. Sekarang kita di atas pesawat. Sudah masuk waktu sholat? Siapa yang punya pertanyaan ini? Kita. Apa? Ustaz Fawad, apakah sudah masuk waktu sholat? Iya. Startnya dari Indo jam berapa? Kan kalau startnya setelah duhur. Berarti kan kita sholat jamak qasar duhur baru asar dimajukan ke waktu duhur. Kita akan sampai di Jeddah jam 10 malam atau 9. Berarti kan maghrib isyanya di bawah. Jadi sepakat para ulama, sholat wajib itu tidak boleh di atas kendaraan. Kalau tidak keluar waktu saat turun. Nah, ketika sekarang kita sholat di Jakarta, duhur asar kan? Kita sholat duhur, karena biasanya naik pesawat, anggaplah setelah duhur. Naik pesawat biasanya, kalau umroh, jam-jam satuan begitu. Kalau di Jakarta, naik. Berarti kan kita sholat duhur, kemudian kita majukan asar ke waktu duhur. Setelah itu, kan perbedaan antara kita Jakarta dan Jeddah 5 jam. Dia mundur. Otomatis kita akan sampai di sana, turunnya itu jam 9. Atau jam 10, keluar. Dari bandaranya, keluar halamannya, motor bandara Jeddah. Kan bisa kita akhirkan maghrib ke waktu isya. Dan anggaplah sampainya tengah malam, kan masih bisa. Masih bisa. Yang masalah itu ketika pulangnya saja. Kan ketika pulang kan kita malah maju. Kita startnya di sana setelah isya. Kan kita sudah sholat maghrib isya. Otomatis subuh dapat di atas pesawat. Nah, bagaimana cara bertayamum? Bagi pendapat yang mempersyaratkan tanah, tidak boleh bertayamum di atas pesawat. Caranya, ya kita wudhu di dalam pesawat, tinggal nanti jangan cuci kakinya. Kan kaki boleh dari Jeddah kita pakai sepatu, atau pakai kaos kaki, nanti tinggal diusap. Kan yang lain kan boleh, satu kali. Itu cara jalan keluar. Cara jalan keluarnya. Itu kembalinya yang bermasalah. Satu kali sholat, yaitu sholat subuh. Itu sholat subuh. Seperti itu. Itu dibolehkan karena darurat. Itu dibolehkan karena darurat. Mereka berdalil dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Mereka katakan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Sama dengan mereka berbicara syarat sahnya sholat adalah harus berpakaian. Tapi bagaimana kalau dia tidak punya pakaian? Dia sholat telanjang dalam keadaan duduk, jangan berdiri. Iya, itu maksudnya. Dan dia tidak boleh sujud karena nanti akan kelihatan. Dia cukup bersyarat saja. Maksudnya, fattaqullaha mastata'tum, sampai seperti itu pembahasannya. Bertakwa yang jelas tidak boleh meninggalkan amalan. Ini kalau akan keluar waktu. Kalau tidak keluar waktu, tidak boleh di atas kendaraan. Karena Nabi SAW, sholat itu di atas kendaraan kalau sholat sunnah. Sholat wajib di bawah. Kecuali ada udzur. Misalnya kita naik kapal laut dari Parepare ke mana? Ke Nunukan. Berapa hari? Siapa yang pernah? 24 jam. Berarti kan ini kan
Ketika kita bilang nggak boleh sholat di atas kendaraan, kan mau kita turun laut. Iya kan? Dan kalau kita tunggu sampai kan 24 jam, akan luput banyak waktu sholat, maka boleh sholat di atas kapal. Itu karena darurat. Itu karena darurat. Itu pembahasannya sama juga dengan tayamum. Sama juga dengan tayamum. Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika kita sholat, bagaimana dengan celana dalam? Apakah harus diganti atau dibuka kemudian sholat? Karena takutnya ada najis. Dan biasanya bagi perempuan sering ada keputihan. Apakah masih boleh dipakai sholat? Keputihan itu najis. Tidak boleh kita pakai sholat. Pakaian dalam yang ada najis. Sebelum sholat, wajib kita cuci. Itu pakaiannya. Tidak usah cuci semua. Cuci saja tempat yang kena. Cuci saja tempat yang kena, baru kita pakai sholat. Kalau memang harus pakai. Dan boleh kita memakainya. Tidak boleh juga kita tidak memakainya. Kan yang penting pakai semua hijab yang syar'i. Kan tidak ada syarat bahwa kalau kamu sholat harus pakai celana dalam. Tidak ada. Syaratnya itu harus menutup aurat. Kalau sudah tertutup semua, kecuali wajah, kan memang boleh dibuka. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan boleh juga kalau terlihat telapak tangan. Tidak membatalkan, walaupun kalau kita tutup itu lebih aman. Kalau wajah disepakati. Harus dibuka. Harus dibuka saat sholat. Kalau sudah tertutup semua auratnya, tidak bermasalah kalau itu dibuka. Dan kalau memang kita mau pakai, maka cuci saja tempat yang kena, baru kita pakai. Dan kalau keluar saat sholat, dimaafkan. Karena itu sudah masuk dalam penyakit. Itu masuk dalam penyakit, wallahualam. Kemudian berikutnya, bagaimana jika ingin sholat tengah malam? Sedangkan cuaca dan perasaan yang dingin, pun dinginnya seperti air es. Di daerah mana kita ini? Ya, sampai dinginnya air es ya. Perasaan sedingin-dinginnya di... Tapi anggaplah, ya ini hayalan ahli fikih ini. Ya. Apakah boleh tayamum sedangkan bukan dalam keadaan sulit, cuman dingin sekali? Kita lihat, kalau kita pakai, kita akan sakit nggak? Maksudnya cuaca dingin sekali, kalau kita pakai air, kita akan sakit nggak? Itu boleh. Kalau tidak akan sakit, maka asalnya kita pakai air. Dan itu lebih utama. Iya kan? Lebih utama. Itu ketika Nabi SAW beliau sebutkan, hal adullukum ala apa lagi lafaz hadisnya? Hal adullukum ala ma yamsahu bihinal khotoya wa yarfa'u bihad darajat. Maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian yang menghapus dosa dan mengangkat derajat? Di antara yang beliau sebutkan adalah isbagul wudu fil makarih. Tetap menyempurnakan wudu saat tidak disukai. Saat tidak disukai, saat dingin yang sangat, saat panas yang sangat, kita tidak suka pakai air. Saat itu kita mampu untuk berwudu sempurna, disitulah akan diangkat derajat dan digugurkan dosa. Kalau membahayakan, baru kita berpindah ke tayamum. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Anda masuk di salah satu grup jualan. Di dalam grup tersebut yang punya toko mengadakan undian. Kami disuruh mengisi daftar hadir. Lalu daftar hadir tersebut, dari daftar hadir tersebut lalu diundi. Dan siapa yang naik namanya, dia akan dapat hadiah. Jika undiannya tersebut termasuk judi, apakah hadiahnya harus dikembalikan? Iya. Masuk di toko mengadakan undian. Kita masuk mau dapat undian atau mau barangnya? Kalau memang mau dapat undian, judi. Kalau kita butuh barangnya, kita beli ternyata dapat undian, tidak judi. Tidak
judi. Jadi dilihat keadaan kita yang tahu. Kita masuk di toko itu memang mau dapat hadiah, mau dapat supaya nama kita diundi, atau kita mau beli barang. Kalau karena mau diundi, dapat hadiah, judi. Kalau tidak, maka tidak. Masalah kalau hadiahnya, apakah hadiahnya dikembalikan? Ya, kalau yang judi, tidak boleh kita ambil. Tidak boleh kita ambil. Dan itu haram untuk kita. Haram untuk kita. Tapi kalau kita belanja, tiba-tiba nama kita diundi dan naik, karena kita tidak mencarinya. Kita tidak mencarinya. Itu wallahualam. Masih ada? Silakan Pak. Di rumah ada 4 akhwat. Banyaknya akhwat di rumah tak Pak? Baik. Boy, Masya Allah. Berapa anak tak Abu Yayat? Abu Dayat? 4. Kenapa kita bilang lebih? Oh, cucu ya? Wah, Masya Allah. Silakan Pak. Oh, perempuan? Boleh. Karena berjamaah bagi perempuan kan tidak wajib. Tapi kalau dia lakukan berjamaah bagus. Karena tidak sama sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Boleh perempuan sesama perempuan sholat berjamaah. Tidak wajib bagi mereka. Tidak apa-apa. Yang bersamaan itu Pak, kalau yang tidak boleh itu kamar sini jadi imam sholat berjamaah, sini juga kamar sebelah imam berjamaah juga. Wah, itu jangan. Iya. Dah. Kalau memang mau berjamaah sekaligus. Kalau sendiri-sendiri boleh. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz dari pagi sampai sudah dalamnya tadi. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan saya maaf kalau pertanyaan saya sangat standar. Alhamdulillah. Ya, tadi saya ingat masalah membatalkan itu dan satu hilang ingatan. Yang saya tanyakan di sini kalau kita sementara dalam puasa kita pergi naik kendaraan atau berolahraga tiba-tiba kita pusing sampai muntah, apakah puasa kita batal atau bagaimana? Baik. Pertanyaan kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa azan dan iqamah itu adalah sunnah tapi sangat dianjurkan. Saya lihat ada beberapa masih ada di masjid-masjid yang lain yang menggunakan anak-anak yang belum balik disuruh azan dan iqamah. Apakah tidak mengurangi amal ibadah salat kita ini? Karena ada ayat tadi disuruh belum tentu wudunya sah, kemudian belum diwajibkan memang dia salat. Saya mohon penjelasannya Pak Ustaz. Demikian pertanyaan saya. Baik Pak, Masya Allah. Saya sudah catat sini 2. Jadi ya saya terima kasih sama Bapak telah hadir dari pagi sampai sore ini. Alhamdulillah. Pertanyaan Bapak yang pertama tadi kan kalau orang wudu kemudian dia pingsan, kita bilang batal wudu. Pertanyaan beliau bukan itu hanya sekedar pendahuluan. Pertanyaan beliau adalah bagaimana kalau kita berpuasa, kita mabuk gitu Pak ya? Pusing, akhirnya muntah. Oh, hilang ingatan sampai muntah. Jadi ada 2 ini Pak, muntah sampai hilang ingatan. Betul. Mabuk. Baik. 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 Dipahami. Kita selesaikan dulu muntahnya. Karena saya tidak tahu ini pusingnya atau muntahnya yang kita tanyakan. Tapi kita selesaikan dulu muntahnya. Iya, kata Nabi SAW, man istaqa'a
Ya, man daru ahul qoi fala qada alaihi wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang dipaksa oleh muntahnya, ya, siapa yang muntah dipaksa oleh muntahnya, maksudnya dia tidak mau muntah, tapi muntahnya memang mau keluar, maka tidak ada kodok. Artinya sah puasanya. Tapi siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib dia kodok. Artinya batal. Jadi muntah itu Pak, dilihat sengaja atau tidak. Kalau naik kendaraan tiba-tiba kita perasaan tidak enak mau muntah dan muntah, tidak batal. Dan kalau kita sengaja masukkan misalnya jari kita supaya muntah, batal. Seperti itu Pak. Itulah, alhamdulillah. Berarti jelas Pak ya? Berarti aman. Iya. Jadi jelas itu, alhamdulillah. Iya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, iqomahnya anak kecil. Kalau anak kecilnya sudah mumayyiz, Pak, dia sudah paham, kalau disuruh begini dia tahu, dilarang dia berhenti, disuruh dia lakukan, dia paham bisa menjawab ucapan kita dengan baik, itu namanya sudah tamyiz. Sah qomatnya, sah adzannya. Karena adzan dan iqomah tidak dipersyaratkan wudu. Disunahkan berwudu. Bisa kita pahami Pak? Bisa. Yang tidak sah itu kalau anak kecil belum tahu apa-apa, disuruh adzan malah koma. Nah ini tidak sah Pak. Tidak sah karena dia belum tamyiz. Belum bisa membedakan mana adzan mana koma. Itu yang tidak sah. Kita bisa pahami? Tidak masalah, kan tidak ada syarat. Iya, kan tidak ada syarat harus balik. Yang penting dia sudah tamyiz. Sudah usianya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu kan masalah lain, Pak. Itu karena dia memang tidak salah kalau di situ. Memang kan dia hanya diajak untuk sholat kalau berumur 7 tahun. Kalau 10 tahun sudah bisa dipukul kalau dia tidak mau sholat. Tapi bukan karena wajib. Untuk mendidiknya. Kalau masih lari-lari, ya namanya dalam mendidik. Tidak masalah, dimaafkan. Itu tidak membatalkan qomatnya. Masih ada masalah? Oh tidak Pak. Oh baik-baik. Jadi ada latihan Pak. Tidak bisa kita bilang tidak ada latihan dalam sholat. Kan kenapa kita suruh sholat? Syariat menganjurkan untuk sholat. Anak kecil. Apakah wajib? Bukan. Wajib itu Pak kalau balik. Kalau sudah balik. Adapun kalau masih sebelum balik, kalau disuruh itu hanya latihan namanya Pak. Masih ada masalah? Gini Pak, kalau masih ada masalah, kalau ada anak kecil, jangan suruh qomat, kita saja. Supaya aman. Baik. Karena boleh Pak, syariat bolehkan. Kan tidak ada larangannya Pak. Sah wudunya, sah sholatnya. Cuman dia belum dikatakan wajib, ditulis pahala untuknya karena itu. Pahalanya untuk bapaknya karena mendidiknya. Sama dengan kalau dia puasa Pak. Anak kecil belum balik dia berpuasa, sah pahalanya untuk orang tuanya. Apakah dia sudah wajib padanya? Belum.
dimaafkan, Pak. Walaupun kita mau bilang ini kan sholat sangat penting, rukun Islam yang kedua, sangat penting, tapi kan syariat maafkan untuk anak kecil. Iya kan, Mbak? Itu sih kita harus pahami dulu, kalau anak kecil dimaafkan main-main. Kalau orang besar main-main itu dimaafkan, tidak dimaafkan, bagus dikendat toh. Kalau orang besar. Tidak. Tidak. Karena dia masih dalam bab pendidikan. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Iya. Jadi sudah ada masalah tak ini, Pak? Alhamdulillah. Baik. Sisa 2 menit dari jam 5. Alhamdulillah. Bagaimana hukum khimar yang berlubang atau berlengan yang digunakan sholat atau digunakan jalan? Di dalam sholat, lengan ini termasuk aurat. Kalau keluar lengan kita menggambarkan bentuk tangan, bisa batal sholatnya. Bisa batal sholatnya. Bisa batal sholatnya. Adapun dikeluar untuk jalan, ya dikeluar untuk jalan dan itu membentuk lekukan tubuhnya, itu masuk dalam perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Akan masuk dalam bentuk pakaian perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kalau ada lengan kemudian dilapis lagi dengan jilbab, itu lebih bagus. Itu lebih bagus dan lebih aman supaya keluar dari hadis yang perempuan yang dilaknat, yang termasuk dari ahli neraka. Dia berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Wallahu alhamdulillah, sisa 1 menit tapi kita cukupkan. Sudah 4:59, mungkin saya tutup sudah pas. Kita cukupkan, alhamdulillah apa yang kita ambil dari pagi sebelum zuhur sampai sekarang itu kebaikannya hanya dari Allah semata, yang kurang itu dari kekurangan kami. Alhamdulillah, kalau ada jawaban saya yang kurang memuaskan, ya mohon dimaafkan. Kalau lebih tidak perlu kembalikan sama saya. Alhamdulillah. Iya, itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.